Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Islam, persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yang tentunya program ini akan memberikan manfaat dalam rangka menambah wawasan dan khazanah keislaman kita, guna lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan pesan moral di balik musibah COVID-19. Hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah narasumber yang siap mengupas tema kita pada malam hari ini. Bagi kalangan akademisi mungkin sudah tidak asing lagi kepada beliau. Langsung saya perkenalkan Al-Ustadz Profesor Dr. Rusli MSOCSC. Beliau adalah dosen dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kota Palu. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Ya, gimana keadaannya Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Prof ya. Semoga insya Allah senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa terus memberikan dan mencerahkan umat. Amin ya rabbal alamin. Pak Prof, sebelum kita membahas tema kita lebih lanjut, saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami dalam line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik, langsung saya berhadapan dengan Pak Prof saat ini. Pak Prof, ini kita terkait dengan tema malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, musibah adalah bagian dari ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya COVID-19 saat ini, Pak Prof. Bagaimana sebenarnya orang beriman mengidentifikasi bahwa ini bagian dari ujian tauhid dan keimanan agar kita lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tafadhal Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap agama pasti punya konsep terkait dengan persoalan musibah. Termasuk dalam hal ini adalah agama Islam. Agama Islam itu mengajarkan beberapa konsep terkait dengan musibah yang terjadi kepada kita dan kepada umat manusia saat ini. Ada beberapa ayat yang bisa kita ambil terkait dengan pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Hadid. Surat ini surat yang agak populer. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa setiap musibah yang terjadi di muka bumi ataupun yang menimpa kalian, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dalam satu database Allah atau dalam satu kitab, di mana dalam kitab itu sudah ditentukan bahwa musibah ini akan terjadi pada tahun sekian dan sekian. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada makna tersirat di dalam ayat ini. Makna tersiratnya adalah bahwa setiap ciptaan-ciptaan Allah yang Allah ciptakan itu punya potensi yang bisa memberikan kemaslahatan dan potensi yang bisa memberikan mudarat atau bahaya kepada kita. Nah, di saat Allah ingin sampaikan seperti itu, Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan penelitian, melakukan observasi terhadap potensi-potensi itu. Bahwa setiap ciptaan Allah, apakah itu bumi, angin, lautan, semuanya itu ada dua potensi yang ingin sampaikan. Ada potensi kemaslahatan, ada potensi keburukan. Nah, di sini Allah ingin mengatakan kepada kita, Anda harus melakukan observasi terhadap potensi-potensi itu. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya potensi bahaya yang dimunculkan dari ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk virus. Kita ketahui bahwa beberapa penelitian mengatakan corona atau COVID-19 ini salah satu carrier-nya atau pembawanya adalah hewan yang disebut dengan kelelawar.
Nah, kalau seandainya kita tahu, tentu sebelum terjadinya virus ini, tentu kita harus melakukan observasi, penelitian terhadap kelelawar, apa yang ada dalam kelelawar itu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Budaya penelitian itu sebenarnya melekat dalam ajaran agama kita, agama Islam. Bahkan ayat pertama yang turun itu berbicara tentang persoalan pembacaan dan penelitian. Iqra. Kata qara'a itu beda dengan kata tala yang muncul kata tilawah. Maka ada tilawatul Quran, ada qiraatul Quran. Tilawatul Quran itu membaca tanpa perlu memahami makna. Tapi qiraah itu membaca dan memahami di balik bacaan itu. Nah, dari kata qara'a ini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, muncul kata istiqra. Dari akar yang sama dengan qara'a yang artinya Anda bukan cuma membaca tapi melakukan penelitian terhadap apa yang Anda lihat dan yang Anda baca. Maka dalam ayat ini tidak ada objeknya, iqra. Tidak disebutkan iqra'ul kitab atau iqra' apa. Tapi yang disebutkan adalah sesuatu yang bersifat Anda baca apa saja. Artinya apa? Anda baca potensi-potensi ciptaan Allah yang bisa memberikan potensi mudarat. Dan kemudian menciptakan sesuatu untuk meminimalisir mudarat-mudarat itu. Nah, itu yang tidak terjadi di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, maka budaya membaca, budaya meneliti, itu harus digalakan supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi lagi. Karena apapun yang terjadi ini semuanya adalah bima kasabat aydin nas, karena persoalan perbuatan manusia. Maka sebelum itu terjadi harusnya sudah dilakukan penelitian-penelitian. Yang kedua, pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa jangan kita menganggap setiap musibah yang terjadi ini sebagai azab. Ini ke masyarakat kita banyak yang mudah menyimpulkan ini azab dari Allah, dikarenakan kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Kita harus pahami bahwa ini adalah bagian dari peringatan dan bagian dari ujian. Nah, setiap ujian pasti ada kenikmatan di situ. Anda kalau ingin mendapatkan posisi puncak, itu harus diuji dulu. Anda tidak mungkin bisa SD, SMP, SMA tanpa melalui tahapan ujian sampai kemudian mendapatkan posisi yang penting, kecuali dengan melakukan ujian. Jadi ujian, sesuatu yang kita anggap berat, itu di dalamnya ada satu nikmat, satu anugerah. Sama dengan musibah COVID-19 ini, meskipun ini adalah ujian, tetapi di balik ujian ini ada satu manfaat yang besar, di mana kita disuruh melek tentang terkait dengan persoalan teknologi informasi. Yang selama ini saya pikir para ustadz mungkin gagap teknologi, sekarang mereka sudah mulai berkenalan dengan teknologi informasi. Kita sekarang bisa seminar-seminar pun sekarang menggunakan online dan seterusnya. Dan hampir sebagian besar setiap saat kita sudah mulai mengenal yang disebut dengan teknologi informasi melalui musibah COVID-19 ini. Jadi ada makna tersirat di balik semua yang Allah inginkan. Yang ketiga, kalau ini sudah terjadi pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala, Anda harus sabar. Karena kehidupan ini cuma dua, Anda mendapat nikmat atau mendapat musibah. Nah, mendapat nikmat, kesenangan, kelezatan di dalam dunia ini, maka salah satu cara menyikapinya adalah bersyukur. Mendapatkan musibah, penderitaan, kesengsaraan, maka salah satu caranya adalah bersabar. Al-imanu nisfan. Iman itu dua bagian, nisfu sobrin wa nisfu syukrin. Jadi setengahnya sabar, setengah syukur. Dan kehidupan kita cuma dua. Kalau Anda dapat senang, dapat susah. Bagi orang-orang beragama Islam, keduanya suatu yang positif, tidak ada yang negatif. Kalau kita dapat musibah, kita bersabar, itu kebaikan. Kalau dapat kenikmatan, kesenangan, kita bersyukur, itu adalah kebaikan. Jadi tidak ada sesuatu yang negatif buat orang Islam. Artinya apa? Dari ketiga pesan moral ini, dari pesan-pesan moral yang Allah ingin sampaikan, yang pertama, kita harus melek literasi. Kita harus membudayakan budaya penelitian. Itu yang terpenting. Yang kedua, kita harus tingkatkan kesabaran, karena kesabaran itu menciptakan ketenangan. Ketenangan memunculkan imunitas, dan imunitas ini merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya serangan berbagai penyakit, bakteri, virus, dan lainnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita, atau sebagai pengantar kajian kita pada malam ini. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof, ini menarik sekali. Saya fokus kepada pesan moral yang poin kedua, Pak Prof, terkait dengan anggapan sebagian masyarakat menganggap bahwa apakah sebenarnya corona ini ujian atau azab? Atau kenapa bukan orang yang
kafir, katakan seperti itu Pak Prof, yang diuji kenapa harus orang yang beriman. Tapi mungkin nanti kita akan bahas karena kita coba menyapa pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414. Sekali lagi Anda bisa bertanya melalui line telepon di nomor 0451 452 414. Baik Pak Prof, sembari menantikan penelpon yang berada di ujung telepon sana, kita masih bahas tadi Pak Prof. Ini sebenarnya anggapan bahwa orang yang menjustifikasi sebagian bahwa ini adalah corona ini azab dari Allah Pak Prof. Bagaimana Pak Prof menanggapi itu sebagai anggapan yang mungkin keliru bahwa baik Pak Prof, sementara kita coba angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lukman di Kabodena. Iya, silakan Pak Lukman dengan pertanyaannya. Pada Iqra. Iya. Artinya membaca. Karena fenomena sosial terbalik sekarang ini. Cara-cara Islam itu justru terjadi di luar negara-negara Islam. Ini yang mereka terapkan ya. Sementara di negara tempat asal Islam, ini justru penuh dengan anarkis. Yang seyogianya ini yang terjadi di Eropa 1500 tahun yang lalu, di mana perbuatan-perbuatan kriminalitas itu terjadi di dunia Eropa sana. Sekarang justru terbalik. Yang terjadi di negara-negara Islam justru anarkis. Apa sebabnya ini yang terjadi sehingga ajaran agama Islam itu lebih banyak mengacu di negara-negara Eropa sana. Sementara di kita ini jauh dari, menyimpang. Padahal konsep itu kita punya. Kok tiba-tiba menyimpang jauh ke sana. Seolah-olah mereka itu pahlawan. Nah, ini yang perlu kita baca. Memaknai kata Iqra. Jadi pertanyaan saya, mengapa bisa konsep ini bisa terbalik? Ya, baik. Mohon penjelasannya. Baik, Pak Lukman di Kabodena. Langsung kita ke arah Pak Prof terkait dengan pertanyaan tadi Pak Prof. Konsep Iqra. Penerapan mungkin yang lebih mungkin menerapkan adalah di negara barat sana. Sementara kita di Indonesia sendiri terbalik mengartikan konsep Iqra itu sendiri. Tafadhol. Ya, tahun 1800-an itu umat Islam mengalami satu kemunduran yang luar biasa itu. Sampai beberapa tokoh mulai mempertanyakan. Sampai ada seorang pemikir muslim namanya Saqib Arslan yang mengatakan, "Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuna?" Kenapa orang Islam itu mundur sementara selain kita ini kok maju, orang-orang barat maju, orang-orang Prancis, orang-orang Inggris dan seterusnya mereka maju pada tahun 1800-an. Lalu kemudian beberapa tokoh pembaru Islam, Jamaluddin Afghani, kemudian tokoh Muhammad Abduh, ketika mereka berada di Mesir memang mengakui ternyata kemajuan orang-orang barat itu mereka menerapkan ajaran-ajaran Islam meskipun mereka bukan Muslim. Itu satu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu ajaran kemajuan, ajaran peradaban. Kalau kita lihat Al-Quran itu hampir sebagian besar, bahkan seluruh ajaran-ajaran itu adalah ajaran-ajaran peradaban. Dan kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun suatu peradaban yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Nah bisa bayangkan dalam waktu sangat singkat sekitar 10 tahun, 11 tahun di Madinah, dia mampu membangun satu masyarakat yang sangat egaliter, yang sangat menjunjung persamaan dan seterusnya. Dan bahkan salah seorang penulis barat yang bernama Robert N. Bella dalam bukunya Beyond Belief, dia mengatakan itu konstitusi Madinah yang dibangun oleh Nabi pada 14 abad yang lalu itu lebih modern dibandingkan dengan konstitusi yang ada di dalam negara saat ini. Kenapa? Bayangkan padang pasir yang belum mengenal tentang peradaban saat itu, Nabi sudah membangun konstitusi. Nah, kenapa kemudian mundur umat Islam? Jawaban dari Saqib Arslan, karena umat Islam tidak berpegang teguh pada Al-Quran, pada ajaran-ajaran kesuksesan. Orang Barat meskipun mereka tidak mengerti tentang Al-Quran, tetapi mereka menggunakan rasio berpikir. Rasionalisme itu berkembang di Barat sehingga mereka mengatakan bahwa ini baik. Tapi kelemahan Barat adalah ketika mereka membuat sains dan mengonsep peradaban, itu mereka minus karakter.
disebut minus dengan ajaran-ajaran karakter, atau mereka disebut dengan sekuler. Sekuler itu kan artinya pemisahan antara agama dengan kehidupan-kehidupan di luar agama. Sesuatu yang tidak bisa diakses oleh panca indera dianggap bukan sains, maka orang baru sangat sekuler. Nah, ketika mereka membangun sains dan peradaban, seperti yang kita lihat sekarang mereka sangat maju, tapi ingat di sana ada kerapuhan yang luar biasa, yaitu adalah mereka orang-orang yang membangun peradaban tanpa nilai. Nah, Islam punya nilai, punya peradaban, cuma sekarang kita mulai bangkit. Jadi sekarang apa yang dilakukan negara-negara muslim termasuk Indonesia adalah bagaimana membangkitkan kembali peradaban Islam pada zaman-zaman klasik Abbasiyah itu. Jadi jawabannya adalah karena kita jauh dari Al-Quran.